أشهد أن لا إله إلا الله الذي تجلت صفاته العليا والعظمى بكل خلقه سبحانه وتعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم إمام المجاهدين وإمام الغر المحجلين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: اقرأه عليكم افتتاحا وتبركا في هذا المجلس المبارك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. Bapak Bupati dan yang mewakili, saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama, mewakili yang saya muliakan, Dewan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Solo, seluruh pimpinan Aisyah yang hadir, seluruh hadirin dan hadirat rahimakumullah. Saya tidak membayangkan acaranya seperti ini dari awal. Sebab kalau disuruh tabligh akbar itu saya tidak pandai bertabligh akbar. Karena semenjak dahulu saya cuma dilatih mengaji. Tabligh akbar ini susah kalau untuk mengaji. Tampaknya terbuka, nampai-pai, nan tagak-tagak, namanya alamat tilamik. Nan duduk-duduk. Jadi sebenarnya tabligh akbar ini memang tidak disiapkan untuk majelis ilmu. Kok disiapkan untuk seremonial. Nah. Dan amo makonyo kalau diundang tabligh akbar enggak mau nak pandai itu. Kok ka mengaji jadi. So kenapa dalam kondisi kesibukan dan waktu harus berpacu ya. Setelah ini harus jalan lagi, kemudian ke kota lain. Rasanya kalau hanya sekedar berkumpul-kumpul seperti ini, tidak terlalu bermanfaat waktu jadinya. Nah, makanya Ambo lebih senang diundang, walaupun hanya 10 aja 5 orang sih tidak apa, tapi mengaji. Itu lebih senang. Kalau perlu awak ambil persoalan, masalah, anan dari masalah, itu kaji dari berbagai aspek, analisa dengan berdasarkan beberapa petunjuk syariat awal Al-Quran, bahwa menyampaikan sunnah, bahwa pemikiran pandangan ulama, termasuk juga mungkin kesimpulan yang telah dilakukan di dalam berbagai musyawarah dalam terjih Muhammadiyah dan lain-lain, sehingga akhirnya dapat kesimpulan ikon yang dipakai. Nah, itu lebih senang ambo daripada tagak ambo kemudian ribuan orang yang hadir hilang selero ambo untuk mengaji gitu. Ya, tapi ini mungkin adalah suasana di mana mungkin juga kita memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk bisa tampil di hadapan kita. Nah, itu bahagian yang baik dalam rangka pendidikan.
Nah, karena itu dalam kesempatan ini mungkin saya tidak akan berbicara terlalu mendalam secara keilmuan karena hari ange yo perlu berbagai macam. Saya cuma ingin mengingatkan saja beberapa poin penting yang perlu menjadi perenungan apalagi awak di lembaga pendidikan. Namanya apa tadi? Madrasah Aliyah Muhammadiyah Pondok Pesantren Muhammadiyah, begitu bunyinya. Itu nama sekolah awak. Pondok Pesantren Muhammadiyah Sanjambaka. Tapi pakai madrasah awal tadi. Nah, saya ingatkan, saya bergabung dengan MUI, awalnya adalah MUI Kabupaten Solo. Kalau saya urut tahunnya, saya pulang dari Mesir itu tahun 97. Kemudian bergabung di MUI dibawa oleh Bapak Dr. Andes Rusdi. Beliau waktu itu adalah pengurus lokal jauh atau wakil pimpinan lokal jauh Fakultas Dakwah IAIN Imam Bonjol di Kota Solo. Di samping di MUI, saya diminta beliau jadi dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam pertama. Jadi ketika pendirian itu dahulu dengan Pak Gamawan, saya ikut hadir dan saya termasuk dosen pertamanya. Dosen pertama yang mendirikan awalnya sepakat dulu para alumni Fakultas Dakwah itu rapat di Syekh Pukut itu saya hadir. Terus 99 saya ke Jakarta 6 bulan kemudian kembali lagi. Semenjak 2000 aktif, belum ada lagi waktu itu Solo Selatan. Yang adanya Kabupaten Solo saja. Sanjambaka saya sering dahulu ngaji juga di Masjid Raya. Dan ada Buya kita, saya lupa nama beliau, dekat jembatan itu masuk rumah beliau. Buya tua, ketua MUI Sanjambaka. Nah, ada yang ingin saya sampaikan. Saya termasuk dahulu yang menolak di Sumatera Barat ini dipakai nama pesantren. Sehingga banyak kawan-kawan dari Kementerian Agama waktu itu marah ke saya. Saya tidak setuju pakai pesantren. Bukan karena saya orang rasis, orang yang berpikir sempit kedaerahan, tidak. Saya berpendapat waktu itu pertahankan sajalah apa yang telah hadir dan dipakai di ranah Minang. Karena dia memiliki setidaknya dua makna. Yang pertama adalah makna historis, yang kedua makna filosofis. Di Minangkabau tidak ada dikenal dulu pesantren. Yang dikenal adalah kalau orang Muhammadiyah mendirikan sekolah pendidikan agama, dahulu disebut dengan perguruan namanya. Iya kan Pak? Nah, muncullah berbagai perguruan Muhammadiyah. Namanya adalah perguruan. Kalau saudara-saudara kita dalam organisasi Tarbiyah Perti membuat lembaga pendidikan, mereka sebut dengan madrasah. Sehingga muncullah MTI. Ya kan? Nah, saya termasuk yang kuno cara berpikir dahulu, kata orang. Itu terlalu tradisional berpikir Gus Rizal itu. Tapi saya tetap sampai hari ini berkeyakinan itulah yang cocok untuk lembaga pendidikan di ranah Minang. Kenapa? Nah,
Tujuan pendidikan dalam pikiran nabo dengan nado dalam konsep pendidikan kini agak berbeda. Tujuan pendidikan bukan membuat tujuannya ya, bukanlah kecerdasan. Apa yang dikatakan cerdas kalau dalam bahasa Arab? Cerdas itu adalah orang yang cerdas itu zaki namanya. Jadi kalau ada nambah nama zaki, berarti itu cerdas. Tapi kalau tidak cerdas itu salah nama. Nah, kecerdasan itu zakat. Kalau balik Al-Quran, dari pangka sampai ke ujung, tidak kita temukan ayat yang memuji kecerdasan. Tidak. Apa makna atau pengertian sederhana dari kecerdasan adalah ittisa'ul ma'lumat, yaitu keluasan wawasan informasi dalam berbagai bidang keilmuan. Itu cerdas. Banyak informasi awak, lapang pemahaman awak, luas wawasan awak, itu orang cerdas. Dalam Al-Quran tidak ada dipuji kecerdasan. Nah. Tapi yang diharapkan oleh Al-Quran lahir itu adalah apa? Bukan kecerdasan, tapi rusdun. Ra, shin, dal. Pernah mendengarkan hadis doa yang diajarkan oleh Nabi ketika pulang dari perang Uhud? Diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi', ada di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari, kitab Al-Adabul Mufrad. Doa itu apa ibu? Apa? Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal asyana waj'alna minar rasyidin. Itu bunyinya. Allahumma habbib ilaina, ya Allah, jadikan menjadi kecintaan kami. Apa itu? Al-iman, keimanan. Habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikan dia berhias di dalam kalbu kami, bukan hanya dimantapkan tetapi menjadi hiasan kalbu. Wa karrih ilaina al-kufra, dan jadikan menjadi sesuatu yang kami benci, buat kami benci terhadap apa? Al-kufra, kekufuran, wal fusuqa, kefasikan, wal isyana, kedurhakaan. Tiga ini kalau diuraikan dalam pengajian mungkin 3 hari. Coba antara kufur dengan fusuk, antara fusuk dengan isyan, dia punya hubungan. Ada memiliki hubungan antara al-ba'd bil kul, ada hubungan antara sabab dan musabab. Dia memiliki hubungan yang banyak antara yang 3 ya. So, kedurhakaan membuat orang fusuk, kefusukan ujung-ujung bisa menjadi kekufuran. Nah, baanan kok bisa kedurhakaan menjelma menjadi kefusukan, kefusukan menjelma menjadi kekufuran? Nah, mungkin Buya awak beko nama lanjutkan, dan tidak sempat dalam tabligh akbar itu. Nah, kita lanjutkan dahulu. Jadikanlah menjadi objek kebencian kami itu adalah al-kufur, kekufuran, al-fusuq, kefasikan, al-isyan, kedurhakaan. Waj'alna, dan jadikan kami minar rasyidin, termasuk orang-orang yang rasyid, yang memiliki rusdun. Kalau Papa dan Ibu-Ibu pernah membaca tentang anak yatim, wabtalul yatama, ujilah anak yatim itu
apabila mereka telah sampai kepada umur pernikahan, wa in anastum minhum rusyda, jika kamu telah merasa ada suatu kedamaian dan ketenangan ketika kamu melihat orang ini sudah memiliki rusdun. Jadi dalam Al-Quran kita tidak temukan adzaka, kecerdasan misalnya. Nah, kalau kita lihat penjelasan para ulama, bedanya cerdas dengan rusd. Banyak sebenarnya perbedaannya, tetapi yang menonjol adalah orang yang az-zaki, orang yang cerdas adalah orang yang istau'aba, yang mencakup, menghimpun maklumat wasi'ah, ilmu yang lapang tentang sesuatu. Itu cerdas ya. Segala ditanya udah pede nya. Orang belum tahu, nyo tahu. Orang tak tahu, nyo tahu. Orang jual tempe, nyo jual tahu, kira-kira. Tetapi orang yang cerdas belum tentu rasyid. Contohnya, bapak dan ibu-ibu lain menonton TV je kan? Hendak TV, hendak lah gadget. Lain tampak orang dan sudah dipreso di suatu gedung, sudah itu dipakai rompi. Rompi apa? Kan lain tahu. Pernah enggak bapak dan ibu-ibu cari orang-orang kok sekolahnya di mana? Tinggi. Lah habis S-nya kadang. Mungkin S-seller saya dulu mencobanya. S1 alah, S2 alah, S3 alah. Nah, mungkin S-seller alah juga kalau ni. Nah. Tapi kau nandak palsu jazahnya. Nah. Tu yakin awak tu. Anam palsu tu pun tak satu, tak tahu pun itu. Nah. Artinya apa? Dari sisi maklumat, wasi'ah, lapang mana? Kalau ditanya kenyo, berbagai masalah, jawabannya begitu mengagumkan awak. Tapi aman terjadi, ternyata ilmunya itu, yang luas tadi itu, tidak menuntun dia bertindak membawa kemaslahatan indah untuk dirinya. Itu tanda indah untuk diri itu pakai rompi tadi. Tidak pula untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk orang banyak. Nah itu cerdas tapi indah rasyid. Karena itu makanya ulama mengatakan ar-rusdu yang sering diartikan dengan kebijaksanaan, ada yang mengartikan dengan kematangan ilmiah, adalah orang-orang yang memiliki wawasan yang luas lebih daripada cerdik, daripada pintar. Memiliki apa? Husnul tasarruf bi'ilmihi lim islahi, adalah orang-orang yang memiliki kecakapan dalam bertindak dengan ilmu dan pengetahuannya yang lapang tadi, sehingga tindakannya membawa kemaslahatan untuk dirinya dan umatnya dan mendatangkan keredaan dari Tuhannya. Itu rusdun namanya. Jadi orang dan bertindak yang berbuat dengan baik, cakap, pintarnya bertindak, bukan hanya sekedar maklumat. Dari apa? Dari ilmunya yang luas tadi. Jadi husnul tasarruf bi'ilmihi li islahi nafsihi wa mujtama'ihi wa li naili ridha'i rabbih.
Kira-kira begitulah. Itu definisi Ambo sih kira-kira tuh. Yaitu orang yang memiliki kecakapan dalam bertindak dengan mempergunakan ilmunya tadi, sehingga membawa islah, bukannya saleh. Ambo berulang kali mengkritik pemimpin awak. Pak, kalau urusan saleh apa? Itu tidak perlu jadi pakai jabatan loh. Saleh itu lima saja awak, dua lima saja posisi awak mesti jadi orang saleh. Tapi kalau jadi pemimpin tidak cukup saleh saja dah. Tapi harus muslih. Muslih itu apa artinya? Membawa kemaslahatan ke orang lain. Itu pemimpin. Kalau untuk dirinya dia saleh, itu tidak mesti menjadi sia-sia harus saleh. Tetapi kalaulah mengambil posisi sebagai pemimpin umat, memikul amanah, harus meningkat dari saleh menjadi muslih. Nah, orang yang memiliki rusdun, itu dia bertindak li islah, untuk membuat kemaslahatan dirinya ya, jangan serupa lilin. Ya terangi orang, dibakar diri sendiri. Tapi tidak cukup dirinya saja. Wali mujtama'ihi, untuk semasyarakatnya, untuk orang lain. Dan tidak cukup sampai di situ juga. Wali naili, dan untuk menjangkau ridha Rabbihi. Ridha Allah Tuhan. Jadi pendidikan tidak cukup hanya sekadar anak-anak lulus ujian. Dapat maklumat. Iko kalau yo bana maklumat kau. Tapi ada mau calik, maaf saja. Ambo singgah di sekolah, tidak usahlah sekolah orang ambo sabui. Sekolah ambo singgah. Madrasah Sanawiyah Muhammadiyah di kampung ambo. Dalam mau tidak berputar. Pekan yang lalu mau berjalan kaki keliling kampung. Masuk ambo dari jorong ambo, taruh kemudian air, taruh ke talau, jalan dan ambo tampu dulu berjalan kaki, ternyata tidak ada oleh doh. Masuk ke tapi rimbo, tiba ke dekat sekolah ambo, berputar balik, tiba di rumah. Tagak ambo di situ. Lah, bertempelan foto-foto. Mudah-mudahan di Siko tidak ada oleh tuh. Kau kebetulan ada Pak Khairun Nas di Siko. Kau juga catatan. Mudah-mudahan jadi perenungan wak bersama. Foto di situ. Yang pertama ada foto sahabat dan berampik. Dari mana dapat foto Ali bantu itu, Abu Bakar bantu itu, Umar bantu itu, Osman bantu itu. Kau di sekolah Sanawiyah Muhammadiyah. Kok bisa? Itu kan foto-foto dapat dari kalangan Syiah. Foto serupa itu banyak bercalik dulu di Tehran. Mau ke situ 10 hari dengan MUI pusat dulu. Mana kok ditempel di situ? Kok anak-anak Sanawiyah nang kemasuk kah? Nanya calik tiap pagi, nang kata cetak dalam pikirannya. Itu ada yang jadi tanda tanya ambo cie. Ulama-ulama yang ditempelkan foto-foto itu, kalau betul itu adalah sekolah Muhammadiyah, mana ulama-ulama yang betul-betul menjadi pemikiran yang menjadi dasar pergerakan dari Muhammadiyah. Nampak ada di situ foto-foto ulama. Lapaya mau mencari kecambo kolek ada foto ayah Abu Hamka cik ada dah. Foto Abu Hamka tak ada dah. Ada foto Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, tapi itu tak foto beliau dah tu. Anan Rumi mana muncul foto-foto ulama dan secara pemikiran tu berhak. Itu apa? Ada yang bermasalah di kalangan ulama karena terjadi sudut pandang yang berbeda, seperti diantaranya foto Hamzah Fansuri misalnya.
Kita tahu perdebatan-perdebatan beliau. Itu bukan awak merendahkan beliau, enggak. Tetapi untuk anak sanawiyah, untuk anak aliyah, apakah itu dahulu yang diperkenalkan? Sudah itu ada Suhrawardi. Suhrawardi itu ada dua. Ada Suhrawardi Umar, ada Suhrawardi Syihabuddin. Suhrawardi itu ada dua. Suhrawardi As-Sufi atau Suhrawardi Al-Maktul, Al-Failasuf. Masa itu nanti ditempelkan? Anakku baru memulai dahulu. Tahu mau kecil, bakok model iko. Datanglah. Jadi embau tiba ke situ. Bakok iko kok nambalakian situ. Yo itu kurikulum awak mereka. Dari mana kurikulum? Dari Kementerian Agama. Namun meminta untuk di Sumatera Barat, ada Pak Mardaus juga di sini. Apa memang harus modal itu? Apa tidak ada ruang lain awak untuk memperkenalkan ke anak-anak awak di lokal tu tentang perjuangan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, perjuangan Syekh Abdul Karim Amrullah, perjuangan ini Ibrahim Musa Parabe, perjuangan ini Canduang, ini Jawa, Syekh Abbas Padang Japang. Apa memang tak mungkin lah itu? Apakah harus itu harus sampai ke anak-anak awak? Apalagi di sekolah yang itu berindikasi adalah pergerakan Muhammadiyah. Kenapa di situ tidak diberitahukan, dibicarakan hal yang searah dengan pergerakan itu? Kalau dikecekkan itu umum, mencari tidak umum, itu kecenderungan ke satu pihak saja. Tidak merangkul seluruh pergerakan yang ada di negara itu. Sejak dulu sangat tidak terima siapa yang berada di dalam kekuasaan mempergunakan kewenangannya untuk menjalankan faham kelompoknya. Tidak. Dan itu yang berjalankan di MUI. Kita berada dalam kekuasaan, jangan peralat orang. Saya sejak dahulu sudah kritik. Kadang di lembaga tertentu, kalau ndak ormas itu ndak bisa jadi pejabat. Itu tidak boleh terjadi. Itu ketidakadilan. Dan itu bukan berpikir orang yang terus setiap sebentar menyorakkan persatuan. Persatuan apa? Kalau saudara mau jadi kabak, ormas ini ndak serah. Kalau ndak sah. Harus pindah ke ormas ini. Itu orang-orang yang mengaku sebagai negarawan. Bohong besar. Saya bertanggung jawab mengatakan itu bohong besar orang seperti itu. Jadi tokoh-tokoh Muhammadiyah di negeri ini harus berpikir rasyid, mencari dampak ke depan. Anak-anak awak bisa tidak kenal lagi dengan pembaharuan yang dibawa. Nah, di mana kita menumpang semangat pembaharuan tajdid itu terus berjalan? Di lembaga-lembaga yang kita sebut madrasah, yang kita sebut dengan pesantren sekarang ini. Disitulah. Nah, itulah makanya dahulu Mbokecen biasalah perguruan tu. Tidak usah dirubah namanya. Karena dia memiliki landasan historis. Ketika wak sabut madrasah, berartinya dahulu berasal dari surau-surau yang dikelola oleh ulama-ulama kita dari organisasi tarbiyah. Ketika disebut perguruan, berarti dia adalah sekolah-sekolah yang didirikan, yang cikal bakalnya dahulu adalah surau-surau yang diasuh oleh guru-guru kita, buya-buya kita dari Muhammadiyah. Makanya kalau kita mau telusuri sekarang, pondok-pondok tua yang disebut orang sekarang itu, baik ke Padang Panjang. Awak tahu ada perguruan tawalib. Awak tahu perguruan diniyah. Ndak aku tahu wak sejarahnya. Dari mana cikal bakal lahirnya itu. Ndak aku di Surau Jembatan Basi. Ndak aku di Surau Jembes itu dahulu ayah Buya Amka. Kemudian Syekh Abdullah Ahmad. Kemudian berikut di situ Zainuddin Labai Al-Yunusi. Di situ malah Encik Rahma Al-Yunusiyah. Dan disitulah Engku Mudo Abdul Hamid Hakim diasah keilmuan.
Kauman juga dari situ. Nah, kalau kita bicara canduang, bukankah itu dari surau yang diasuh dulu oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasul? Jadi di Minangkabau, seluruh yang wak sabui kini pesantren itu berasal dari surau. Dan surau itu bukan musala kete. Nah, itulah yang akhirnya membuat pengertian surau itu menjadi mengerucut di ranah Minang. Jadi orang Minang kini kalau ditanya ada wak, lai tahu surau apa enggak? Nyetuin juga aku salah. Itu surau itu. Padahal mereka tahu semenjak dahulu anak-anak muda lalu di surau. Bukan berarti awak tidak berumah. Kadolonan majakan adik Minang, tapi keliru. Orang laki-laki di Minangkabau berumah. Tapi bakal lalu di surau. Karena nan ado di Minangkabau dulu rumah gadang, alumbara, rumah gaduang leda. Orang Minangko mendahulukan Sagan Jomalu lebih dahulu. Karena itu tidak mungkin wak lalu di rumah gadang, sedang lalu beko orang Semando naik, membuka pintu kamarnya. Itu nak membuat wak Sagan. Akhirnya wak malam di surau. Jadi kecet tidak berumah. Tapi kalaulah turun keluarga dari rumah gadang ke rumah gaduang, tidak ada masalah membuat kamar untuk anak laki-laki. Tidak ada ke mamak menegah. Tapi rumah gadang, adalah nak mengecekkan. Itu makanya ambo pengen orang Sumatera Barat selektiflah mambil kaji. Kadang orang cerita lo adik Minang, ini ndak paham jodoh adik Minangkabau. Nyo kecen nempunyo to pusako di Minangkabau ko pedusi. Ambo kecen siam ngecen pedusi atau musako. Ndak benar. Arato pusako tinggi punyo pedusi Minangkabau ndak ada. Kalau punya ibu-ibu, bisa ibu-ibu menjual. Kalau tidak kami tanda tangan sama mama, tidak laku. Nah bisa, tidak ada. Laki perusi tidak berpunya secara pribadi. Mama pun tidak berpunya secara pribadi. Karena itu ada pusako tinggi di Minangkabau, kaum dan punya. Jadi jangan ada yang mengecek kami yang punya. Ya kan kami bundokan doang. Bundokan doang itu bukan nan berpunya. Tetapi nan diberi amanah dek mama untuk mengatur pengelolaan arato pusako tinggi. Itu tugas mande soko nawak sawit bundokan doang tu, bukan bapunyo. Itu makanya berulang kali yang mau kecekkan ke nenek mama, yang disabut jawab matrilineal, matriarkat. Yon selama itu ndak tapek do tu. Matrilineal itu adalah orang nan mambil garis keturunannya melalui jalur ibu, itu matrilineal. Awak indak do, awak mambil garis keturunan awak melalui bapak, cuma basuku awak ke ibu. Jadi dua di Minangkabau, banasab ke bapak, basuku ke ibu. Itu saya bahasanya. Jadi turut lo istilah orang matrilineal, matriarkat. Itu bak janyinya lah. Kami di Minang nasab kami ke bapak, perkauman suku kami ke ibu. Suku tu di Minangkabau Limbago namanya, Limbago kaum. Jadi kalau kecian awak matrilineal tu menasab awak ke ibu. Tahu tak bapak dan ibu siapa menasab ke ibu? Nak zina. Tidak tentu apanya dong. Dinasab ke ibu. So apanya ragu. Dan ibunya tentu tak ragu lah. Ia darinya. Nah ada orang Minang yang menasab ke ibu dong. Makanya nama ambo Gus Rizal Gazahar. Gazahar itu apa ambo? Kau tambah cilai Rabain. Nah, guru ngaji dulu. Rabain itu di Masjid Jami' Penyakalan. Kalau dari ibu ambo, Marlini ke Maryama ke Siti Arab. Siti Arab kok apanya
guru suluk dahulu. Di Laban tu ada surau namanya Paki Hadam. Iyo. Nah, guru ambo Ustaz Idrus Ahmad, Mbok Rosliana Saleh. Nah, kemudian sampai mengaji kalau Masjid Jami' Nyek Kures Hasan Daud. Nah, itulah guru-guru. Nek Dinar Hakim, guru MDA mo, SD2. Ada Pak Siam namanya bagai. Nah, jadi kalau awak ndak hati-hati, ndak selektif, orang nyoputanya awak taruhnya membaca pituah. Jalan yang biasa orang lalu cepat di papik orang penggalih. Awak nak membawa orang lalu tu masak jalan awak. Ngerti dah, dia bicara pula tentang itu. Awak nak membawa orang memapik cupak awak. Tentu kalau ndak melanduang dia syukurlah, dia kurang sikit. Orang menggalih kan perlu labur dia. Nah itu makanya harus buat renung betul. Jadi, analah tumbuh di ranah Minang, itu harus ditelusuri kembali dan Muhammadiyah punya peran besar dalam mengawal. Kalau ditanya ke Majlis Ulama Sumatera Barat, ketika awak mengadakan pengukuhan kembali Sumpah Sati Bukit Marapalam di Puncak Pato, di situ ulama telah merumuskan ABS SBK itu hanya periode nan lah lalu. Jadi lah lewat ABS SBK. Kini tidak masuk ABS SBK sebenarnya. Cuma itu nan populer. Kini masuk apa? Masuk syarat mengatur adat memakai. Itu kini. ABS SBK itu penyatuan nan dalam proses antara adik dan sarak, tapi bersatunya bak air jo minyak Allah sejirigen tapi indah bercampur. Kan itu air jo minyak nak. Yo, ndak salah tu patah batu. Adik bersandi sarak, sandi batu. Adiknya rumah di atas kayu, di mana kayu jo batu ke bertamu, ke bersatu. Satampe Allah. Nah, karena itu ABS SBK itu menunjukkan dua makna. Yang pertama makna historis, pertanda adik alahado dahulu, sarak tibo kudian. Model orang Minang menegakkan rumah. Ditegakkan dahulu rangkonya, sudah itu sesudah rangko tagak, lah diatur je para buang baru macam, timbul orang kampung, oi, tibolah hari tu wak menyandi rumah. Yang kek sama-sama, wak cucuan batu sandi. Tidak pada itu dulu. Dulu, kalau kini tidak, pondasi babuat dulu. Dulu model itu, ketika berumah kayu. Itu historis namanya tuh. Betulkah? Betul. Tak perlu dibantah. Dan tak di Minang saja, karena Islam sebagai risalah, ar-risalah al-akhirah, disebut juga khatamur rasail, penutup seluruh risalah samawiyah, seluruh misi kenabian dan kerasulan ditutup terakhir oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wajar kalau kemanapun Islam tiba, tidak ke Minang saja, Islam tidak menemui ruang hampa. Oranglah berperadaban, oranglah berkebudayaan, oranglah beradat istiadat. Indah hanya di Minangkabau, ke Rusia, ke Eropa, ke Indian situlah. Tidak kau masuk Islam, lebih orang punya tatanan sosial. Minang juga model itu. Nah cuma untung orang tua-tua wak dahulu mengambil alam sebagai gurunya. Yang pakai dua alat untuk menganalisa. Alat yang pertama raso, alat yang kedua pareso. Tapi tidak boleh tinggal salah satu, harus seiring sejalan. Itu makanya raso di bawah naik, pareso. Nah, itu tanda berimbang antara akal dengan kalbu. Nah, itu akhirnya tidak bercanggah mana. Tetapi tetap saja ada proses. Ketika ABS-SBK lah dirumuskan, kalau dikecekkan sampai balik 03 berbagai macam, berarti ketika meletusnya pembaharuan Tuanku nan salapan di agam tua, dan dipimpin oleh Tuanku nan renceh, ABS-SBK lah ada. Tetapi ABS-SBK nan syarak bahasa bui juo, nan bajudi jalan juo, nan madu ayam bambuang tawi juo, nan minum tuak taruh juo, nan maisok candu taruh juo, ABSBK lah ada.
Itu makanya ada pembaruan. Itu tidak ada Wahabi-Wahabi kini kok. Banyak orang terkadang main tuduh saja Wahabi-Wahabi. Tuankunan selapan murid tuankunan tuo di Balai Gurah Kota Tuo itu tidak surang Allah juga beraja ke Makkah. Itu dapat Wahabi dari mana? Tidak surang Allah. Haji miskin betul. Tetapi cari timeline waktunya. Ketika Haji miskin, Haji Semani, Haji Piobang berada di Makkah, Makkah masih dikuasai oleh para syarif. Alun dikuasai oleh Muhammad Ibn Saud, Abdul Aziz. Belum lagi. Artinya apa? Pembaharuan itu adalah proses yang dijalankan oleh ulama dan nenek mamak Minangkabau. Karena itu tidak benar. Kalau hari ini wak terima pernyataan sebagian orang, itu di Minangkabau itu terjadi parang antara kaum hitam dan kaum putih, ulama dengan pemangku adat, itu tidak benar. Ambo dulu nenek ambo menyebut nado padri-padri itu yang bagai itu nado perang candu dahulunya. Padri-padri perang antar agama dan adat itu kerajo penjajah dahulu nak madu domba awak. Kenapa? Setelah awak cuba cari-cari, diantaranya catatan fakih saghir dan lain-lain bertamu. Ternyata ketika surau tampik mengaji haji miskin di Bakka orang di Batu Taba, nak menyelamatkan haji miskin pemangku adat Datuk Betuah dari Pandai Sike. Tua kecian parang nenek mamak je ulama, tak ada. Kemudian di dalam kisah itu terjadi tarik menarik itu biasa. Ulama saja ada puluh nak berpihak ke Belanda. Jadi itu tidak benar. Tapi awak diadu-adu. Nah kemudian kalau awak bicara tentang pertemuan Bukit Marapalam yang terakhir, tidak ada catatan yang lebih membuat awak batin awak nyaman, melainkan catatan yang dibuat dari Inyek Canduang Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Tapi tidak ada habis SBK tersabut di dalam Saripati itu. Dan ada dua pepatah ditetapkan di Minangkabau ketika itu. Apa itu? Yang pertama, adai bapane sarak berlindung. Dan kedua, sarak mengatur, adai memakai. Dua tu. Nah, berarti ulama Minangkabau. Kemudian berikutnya apa? Nenek mamak di Minangkabau satu ide untuk mendorong agar Islam itu menjadi pakaian secara utuh lahir dan batin. Itu makanya dibuat pituahnya adai bapane sarak berlindung. Anan adai bapane tubuh di Minangkabau. Di kalau payah ke bawah tu kini tu nang kanai paneh nang ditimpo cayo matuari nang garang ko adalah tubuh nang kasah. Itu adai namanya. Sedangkan nan sarak berlindung nan berlindung dan indak kanai dek cayo matuari ko itu nan di dalam ruh jiwa manusia. Jadi hubungan adek jo sarak di Minangkabau indak lain serupa sandi jo tonggak doh, tapi serupa ruh dengan badan. Itu makanya ambo cok kecekkan jadi sabut jo adat dan sarak. Ndak pakai dan lah. Mengamalkan adat mesti dalam rangka mengimplementasikan syarak. Di dalam adat syarak dipakaikan. Nan dipakaikan, nan dikatakan syarak. Jadi tidak dipisah. Itu baru dikatakan adat dan syarak di Minangkabau bak tubuh nan sebatang. Tapi kini ada orang beradai nan bagamo kau jangan sebut-sebut. Jadi ustaz pegunanya hanya ketika nikah kawin sampai sah. Lah sudah sah, pulang lah buya alai. Aku sudah ikut balik, buya jangan satu, kau urusan tukang organ kau. Itu nak membuat rumit awak. So awak tidak menjalankan tugas. Nah siapa yang mengawal ini? Pembaharuan itu terus berjalan. Nah Muhammadiyah adalah yang mengawal ini terus harus sampai hari ini mendorong terus sampai nanti terwujud. Udkhulu fis silmi kafah. Tugas Muhammadiyah. Itu makanya semangat itulah yang akhirnya menerima Muhammadiyah yang datang dan tumbuh besar di ranah Minang. Jadi kalau orang mengecek layinya di Jogja, gadangnya di mana? Di Minangkabau. Nah kini kama tu perjuangan itu. Makanya berkali-kali kecen Muhammadiyah punya banyak rumah sakit. Alhamdulillah.
Punya banyak sekolah, alhamdulillah. Punya badan usaha iko dan itu, alhamdulillah. Tapi yang ambo kecek kan, kalau ditanya ke batin ambo alun begadang hati sampai di sini. Kenapa? Karena seluruh badan-badan usaha yang diperjuangkan oleh orang Muhammadiyah adalah untuk menopang satu pergerakan. Apa itu? Pergerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bukan badan usaha itu tujuan. Aku nak wacok lupa. Seolah-olah wasilah lah menjadi gayah. Jalan seolah-olah menjadi tujuan. Tidak. Sekolah itu bukan tujuan. Dan awak tuju apa? Lahir dari siko orang-orang yang akan membuat pergerakan dakwah tadi berjalan tidak terhenti. Jangankan akan melambat. Terus. Sekolah inilah yang akan melahirkan tokoh-tokoh yang akan melanjutkan perjuangan dan pergerakan dari Muhammadiyah itu. Sehingga akhirnya nilai-nilai Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah itu betul-betul diimplementasikan. Kalau di Minangkabau menjadi adat dan dipakai. Itu makanya syarat mengatur adat memakai. Kini apakah perjuangan itu berjalan dengan baik? Mohon maaf. Mungkin kurang menyenangkan bagi pengurus PDM dan PWM. Pergerakan itu antara yo je indah. Awak cuma ada laporan angko-angko. Sekolah sekian, apa sekian. Mananya pergerakan itu? Tadi nan disabui dek beliau. Kalau you batu pergerakan Muhammadiyah kau tidak melambat, tak mungkin angko LGBT itu naik. Tak mungkin perjudian dan narkoba itu berserak-serak. Tidak mungkin. Dengan potensi nan sebesar itu di Kabupaten Solok. Belum lagi nanti ditambah dengan organisasi lain. Ada Tarbiyah, ada Nadatul Ulama. Kalau betullah semuanya bergerak, masa awak kalah? Tak mungkin. Bahkan kalau autokritik, ambo pun acok bertanya, ambo sebenarnya lay berdakwah sebenarnya. Kalau batu-batu ambo berdakwah dan kawan-kawan lain yang jadi da'i berdakwah, tak mungkin grafiknya naik. Pasti ada nandak selesai dalam dakwah awak. Makanya da'i-da'i harus juga merenung-renung tengah malam. Ani hadir diundang orang. Yo batu lain ndak amplop. Tak perlu, merenung itu perlu. So meleset ni wajar. Akibatnya adalah seperti nawak jelek. Kalau awak baca indak Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nanti sebentar awak tarik menyabut ABS-SBK. Tapi anan terjadi, awak ditampa dengan data-data itu. Setiap awak sabut, bantu awak mengirai. Semakin dikirai, semakin nariang. Itulah yang terjadi hari ini. Nah, di mana simpul-simpul untuk menyelesaikan ini? Yang kecil orang awak kalau nak menyelesaikan masalah, ialah dicari mana lubuk nan dalam. Dicari sayak nan landai. Kalau lay tersua beko lubuk nan jadi di situ wak menyau. Kini di mana lubuk nan jadi itu? Ada di dalam tanggungjawab. Salah satunya adalah Muhammadiyah. Ko lubuk nan jadi. Anak-anak awak iko yang harus menjadi garda terdepan untuk melakukan islah, perbaikan di tengah-tengah mereka. Nah, cukupkah awak mengajarkan wawasan keilmuan? Tidak. Harus beranjak menjadi kearifan dan kerusdian. Rusdun harus ditanamkan. Karena itu, tidak seluruh orang yang dapat ilmu bijak. Tidak setiap orang yang punya wawasan matang. Jadi, saya katakan terakhir penutup, rusdun adalah kematangan ilmiah. Jadi ilmunya itu masak. Nah, bolehlah dipakai pantun berguru kepada data di situ tuh. Kalau ndak masak, berarti nanda dapat baru maklumat ilmiah. Maklumat ilmiah itu ndak bisa menganga-manga. Bapak dan ibu calik pai ke Polres,
Di situ ada laptop, komputer. Dipakai dek penyidik untuk mem-BAP berbagai kasus. Apalagi kasus maling. Tercatat di situ. Ba operandinya, ba cara hilangnya, di ma jam barah, lengkap di laptop itu. Jadi berbagai cara maling ada menjadi maklumat di laptop tadi. Tapi co tinggal laptop tu tengah pasar surang dak dijago. Jangan ke membela orang, mempertahankan dirinya saja dari orang maling dak bisa. Itulah maklumat dan sebatas maklumat. Serupa komputer saja. Nyo tahu ko haram, tapi nyo bawa pek nan haram manggu aja nyo. Nyo tahu ko salah, dibawa sampai nan salah, satu do nyo. Bah ko ikut lah itu. Ya orang laksinan sedosa wak tinggal surang saja. Itulah orang nan hanya sebatas dapat maklumat. Jadilah orang-orang yang berilmu tapi rasyid. Orang yang matang dan bijak di dalam mempergunakan dan mengelola keilmuan. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.